Om Swastiastu. Karya sastra tidak jatuh begitu saja dari langit. Karya sastra dihasilkan oleh seorang sastrawan dan memiliki asal-usul dari masyarakat dan menyangkut si sastrawan sebagai anggotanya. Terutama oleh pembacanya, sastra sering dikait-kaitkan dengan kenyataan. Karena ilmu sastra bertugas menafsirkan makna yang ada dalam sebuah karya sastra. Perkenalkan, saya Nimadi Arielianingsih dengan NIM akhir 015 dari Program Studi Sastra Bali Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan memperkenalkan sosok penggawe karya sastra Bali Purba yang sekiranya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Andes Iwayan Selat Winata. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Widya Saha Kabupaten Bandung. Beliau terjun ke dunia sastra tentunya memiliki asal-usul yang menarik untuk kita ketahui. Adapun beberapa karya sastra beliau, diantaranya yang pertama, cerpen yang berjudul Cetik Dadong Tangguh, yang kedua ada Geguritan Sri Tatwa, kemudian ada Geguritan Lasti, dan ada juga Geguritan Metatah, dan masih banyak lagi. Berikut adalah cuplikan dari sosok beliau. Om Swastiastu. Adik, makasih sudah datang ke rumah saya. Jadi saya sangat bangga dengan adik-adik yang sudah mau mendalami sastra dengan kuliah di UNUD ya, dengan jurusan sastra Bali. Luar biasa, jadi anak-anak muda sudah mau mendalami, mempelajari sastra sehingga ke depan sastra kita tidak punah. Karena apa? Karena sastra itu, di dalam sastra itu banyak seni budaya dan pengetahuan yang harus kita dalami, termasuk ajaran-ajaran agama yang harus kita pahami, harus dipelajari lewat sastra. Jadi nama saya Dr. Andes Iwayan Selat Winata. Inilah rumah saya, pondok saya. Alamatnya di Banjarmukuk, Desa Buduk, Kecamatan Muni, Kabupaten Bandung. Jadi saya di pemerintah sudah pensiun. Sekarang saya ditugaskan oleh Bapak Bupati Bandung sebagai Ketua Widya Saha Kabupaten Bandung. Sesuai dengan kesenangan saya, jadi saya ditugas ini walaupun saya tidak begitu paham mahir tentang sastra yang ada, tetapi kami dipercaya untuk sebagai Ketua Widya Saha untuk bersama-sama dengan para tokoh seni sastra yang ada di Bandung untuk membangun Bandung ini dari bidang sastra. Jadi anggota dari Widya Saha itu dari Kecamatan Petang sampai Kecamatan Kuta Selatan. Di sana ada tokoh-tokoh, ada tokoh Kakawin, ada tokoh Palawakil, ada Geguritan, dan ada juga Dharma Wacana, ada juga Sloka. Nah itu adik sedikit dari saya. Nah kemudian saya memang kesukaan jadi seni, segala sesuatu terinspirasi. Jadi saya itu pertama kali waktu kuliah masih semester pertama dari kampus ditugaskan ngayah ke Besakih. Jadi begitu melihat kemegahan Besakih itu, saya menjadi kagum luar biasa. Jadi kita sebagai yang senang menulis, jadi kekaguman kita itu menjadi sebuah karya sastra. Itu menyebabkan sehingga saya mempunyai puisi Besakih. Pertama kali saya tulis itu puisi Besakih. Jadi datang dari Besakih itu saya menulis sebuah puisi beberapa baris. Nah kemudian bersyukurnya menjadi kebanggaan saya sebagai seorang yang menciptakan puisi Besakih itu tidak lain adalah puisi saya itu dimuat dipakai materi pelajaran di sekolah dasar. Kalau tidak salah itu kelas 5. Jadi kalau adik-adik di SD zaman itu, jadi puisi saya dipakai. Nah itu sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi puisi saya artinya berguna, jadi tidak sia-sia saya menulis di sana. Nah itu ada puisi Besakihnya. Kalau tidak salah itu sudah dihimpun oleh seorang tokoh
waktu dulu beliau adalah Indo Bagus Mayun. Beliau berada di Lukluk, Kecamatan Kabupaten Badung. Sekarang beliau sudah menjadi Sulingit. Jadi beliau yang menghimpun kita yang suka-suka menulis, dikumpulkan. Jadi karya kita dikumpulkan, dijadikan sebuah buku yang namanya bukunya Ai. Nah, karena sering terpinjam, buku Ai saya hilang sampai sekarang tidak tahu di mana. Tidak tahu di mana, saya cari nanti. Saya juga pernah menanyakan kepada salah satu dosen sastra. Beliau juga belum ketemu tentang karya saya. Nah, kemudian ada juga karya saya Kisi-kisi Pasisi Seseh, itu juga puisi. Jadi puisi itu beberapa tahun yang lalu ini, kalau nggak salah, itu dipakai di dalam buku pelajaran bahasa Bali kelas 1 untuk di Kodia. Saya juga tidak tahu apa Kodia itu beda dengan kabupaten yang lain. Yang jelas Kisi-kisi Pasisi Seseh itu dimuat di sana sebagai sebuah pelajaran. Nah, kemudian di Seseh itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Begitu saya jalan-jalan ke Pantai Seseh, jadi di Pantai Seseh itu ada sebuah karya, ada sebuah monumen, ada sebuah bangunan yang membisikkan kita bahwa itu adalah masa lalu sebuah sejarah yang sangat bagus. Jadi saya sebagai seorang yang suka menulis, jadi semua pantai itu menjadi sebuah karya sastra, menjadi sebuah puisi. Nah, kemudian beberapa yang saya tulis, apakah itu namanya karya, saya belum berani juga mengatakan karya. Karya itu terlalu besar bagi saya, ya hasil tulisan saya boleh dikatakan. Nah, hasil tulisan ini ada salah satu tulisan saya, ini kumpulan cerpen sebenarnya. Keinginan saya tidak lain adalah anak-anak yang berprestasi dalam penulisan lomba cerpen di Kabupaten Badung dan masuk ke Provinsi Bali dan menjadi juara di Provinsi Bali. Kalau saya tidak bukukan, dia akan tercecer, jadi kasihan. Jadi karya anak-anak yang begitu bagus tercecer tanpa saya buatkan sebuah buku. Jadi saya buatkan buku menjadi kumpulan cerpen. Nah, kumpulan cerpen ini ada beberapa juga cerpen saya. Jadi cerpen saya kemudian saya kumpulkan jadi satu dengan cerpen-cerpen anak-anak yang juara. Nah, saya berikan judul Cetik Dadong Tangguh. Jadi inspirasinya seperti itu. Bagaimana seorang nenek itu kan nenek menghidupi dirinya sendiri, kemudian ada kecurigaan dan lain sebagainya. Awalnya itu dikira cetik, tapi sebenarnya bukan cetik. Silahkan dibaca ini bagaimana ending daripada kita. Nah, kemudian ini cukup lama saya tulis. Itulah kepekaan kita yang suka menulis. Jadi begitu saya sebagai seorang pembina Subak di Kabupaten Badung dan juga menjadi juri lomba Subak di Kabupaten Badung, akhirnya terinspirasi dari sana saya menulis sebuah geguritan. Kenapa? Karena begitu kita lomba ke tingkat provinsi, sebelum acara dimulai dan sudah acara dimulai, biasanya para petani itu menggeguritan untuk mengisi waktu sambil menunggu tamu atau juri yang datang. Nah, geguritan yang mereka gurit itu, yang mereka tembangkan, tidak ada kontaknya dengan kegiatan yang ada di Subak. Nah, itulah menyebabkan saya membuat geguritan ini. Ya, sumbernya adalah Sri Tatwa. Jadi dari awal orang mengerjakan sawah itu sampai akhir ini ada di sini. Bagaimana caranya, bagaimana upacaranya itu. Nah, ini ada. Memang belum terpublikasi dengan banyak ini sebenarnya. Memang saya tidak buatkan sebuah buku untuk dijual, tidak seperti itu. Kalau cerpen saya ini saya coba juga tawarkan, juga ada beberapa yang beli dan sebagainya. Tapi saya lebih banyak kalau ada anak-anak yang para mahasiswa yang kuliah yang berkaitan ini, saya berikan biasanya satu-satu karya saya dibaca, kemudian dihamati bagaimana baik atau tidak. Yang jelas kita tidak bisa berbicara baik dan buruk. Kalau kita memperlihatkan sebuah karya sastra, kalau orang tidak hobi, dia tidak akan tahu apa baik dan buruk. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita sebagai penulis itu, kita tidak menuntut diri kita harus baik semua, karena kalau orang yang hobinya tidak sastra, dia tidak akan bisa menilai. Kecuali orang-orang yang mendalam. Nah, kemudian saya menulis sebuah karya metatah dulu. Ini metatah. Jadi metatah pun latar belakang saya menulis itu sama. Biasanya sehari sebelum upacara metatah itu, apalagi metatah itu
barengi dengan upacara yang lain, ada upacara memukur, ada upacara dewayatnya, karya ini. Nah biasanya saat mendatah itu geguritan-guritan yang dibaca itu lain gitu. Walaupun itu tidak salah sebenarnya. Nah dari sana saya berkeinginan, kenapa saya tidak tulis saja geguritan mendatah ini untuk H-1 kalau orang mendatah ada. Sebelumnya sudah kita informasikan bahwa mendatah itu seperti ini, tatuannya seperti ini, kenapa orang pakai ini, kenapa orang pakai kikir, kenapa orang pakai pedangal, kenapa orang pakai pedangal dadap, pedangal tebu. Nah itu menyebabkan saya menulis sebuah karya yang namanya mendatah ini. Nah kemudian ini juga ada melasti. Jadi melasti pun sama sebenarnya. Begitu biasanya di pura itu cukup lama kegiatan di pura, dari daftar nyejar sampai mewali ke suang-suang itu biasanya para sekesandi itu mengguguritan. Nah guguritannya pun itu tidak salah juga, tapi tidak pas, tidak nyambung ya. Nah, terinspirasi dari sana saya menulis sebuah geguritan melasti. Kembali seperti saya sampaikan, apa baik apa buruk saya tidak berbicara tentang itu. Yang jelas saya mempunyai sebuah karya sastra. Mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh umat, bisa dipakai oleh para sekesanti, kemudian terutama adalah para anak-anak muda yang mempelajari tentang sastra bisa diamati, bisa dinikmati untuk dipakaikan sebuah sumber atau bagaimana atau inspirasi. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan saya yang ada ya memang awalnya kalau pendidikan ya dari SD, SMP, STM, kemudian kuliah. Setelah itu saya pernah jadi guru, kemudian terakhir kuliah jadi pegawai Pemda Badung, sudah pensiun. Sekarang kembali lagi untuk bersama-sama dengan para tokoh seni yang ada di Badung untuk membuat, mempertahankan, melestarikan dan membangun sastra yang ada di Badung. Nah, saya pun sekarang berkeinginan untuk di Kabupaten Badung, jadi kita di Widya Sabo itu tidak hanya sebagai pelestari saja, juga ingin menciptakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam kurun waktu pemerintahan ini untuk menjadi sebuah karya sastra. Jadi kalau orang membangun dalam bidang fisik seperti ini, kalau dalam bidang sastra kita membangunnya seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaat. Salah satu hal yang menarik dari karya sastra geguritan beliau, yaitu beliau menembangkan geguritan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan Palo Akyar. Geguritan tersebut berjudul Geguritan Melasti. Berikut adalah cuplikan dari tembang beliau. Tujuan awara kesangan Buddha kalane manadi ragayan Buddha kita upakara wanda kacaru Buddha kala sida somya tadi niki winten munggah kemarin sastra ring sore nia sakuku gelarakna caru kadiara ya tika antukakna sang Buddha kala kabeh masarana geni obor-obor saboreng masui mantara kendening mantara tatulaga ong panyen keragung
Baraka kenaider kiwuring mah. Baraka tining manusia kabeh. Sejalu istri abia kalering nata. Mulia aya apa miakale. Laruga molarada. Mon paraya cita. Sapunika ke bawasa ini dudonan malasti kajang kepin daging sastra taler tatwa ningat tahu mugi riwastu tan lempas ngiring mangkin rakina nyepi bawasa. Nah, itu jadi lengkap ya. Banyak hal menarik yang dapat ditangkap dari sosok Bapak Wayan Selat Wiratno. Beliau membuat karya sastra karena keinginan beliau sendiri yang suka mempelajari sastra dan dapat menghasilkan karya-karya sastra yang berdasarkan pengalaman kehidupannya dan tentunya dapat bermanfaat bagi semua orang. Baik, demikian video ini saya buat. Di samping untuk menyelesaikan tugas ujian akhir mata kuliah Kesusastraan Bali Purwa, banyak pengalaman dan manfaat yang saya dapat dari pembuatan video ini. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.